anak santri kaya belakang kula niki santri matur karo kiai apa nak saya kepengen ketemu karo nabi sapa ya nabi yang hari ini masih hidup yang dipercaya masih hidup sapa Nabi Khidir alaihi salam. Rata-rata orang yang bertemu Nabi Khidir itu ning pinggir segoro nang pinggir segoro nang pinggir laut. Makanya kalau Pak Lurah, Pak Wahidun kepengen ketemu Nabi Khidir, monggo besok malam minggu kita ke laut. Roto-roto ingkang ketemu Nabi Khidir, contoh nih Nabi Musa. Nabi Musa ketemu Nabi Khidir niku dinane dina Setu. Yaumus Sabat, dinane dina Setu ning pinggir segara. Mulane kalau Pak Wahidun kepengen ketemu Nabi Khidir, silakan Sabtu besok teng Cilacap teng ngene kula. Mungkin kita sarang-sarang motoran maring laut ndak jauh, pulau tuki laut mboten tebih. Dah kesana dinane dina Setu. Pak Wahidun, ciri-ciri Nabi Khidir adalah jempolnya niku amoh orang anak balunge. Mulane kalau Pak Wahidun kepengen ketemu Nabi Khidir, usaha ketemu Nabi Khidir dina Setu maring laut. Sapa wong nang laut dina Setu salami kabeh. Cekul tangane disalami kabeh karo aja kelalen jempolnya diremet. Iya, nek kira-kira diremet kok jempolnya kaya kamu ya muga-muga Nabi. Tapi nek diremet kok gludak kok berarti kaki Khidir. Ora sita Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita wali memang banyak dilahirkan oleh orang-orang sufi. Bahkan banyak klaim-klaim dari mereka yang tidak masuk akal, bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis. Seperti cerita-cerita tentang bertemunya mereka dengan Nabi Khidir alaihissalam. Begitu mudahnya mereka mengklaim bahwa mereka telah bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan kemudian mereka diberikan atau diajarkan sebuah amalan, sebuah amaliyah oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan karena memang amalan yang mereka amalkan tersebut tidak jelas asal usulnya, maka sesama mereka pun mereka saling klaim. Yang satu mengatakan sebuah amaliyah itu berasal dari malaikat Jibril. Yang satu mengklaim bahwasanya amalan tersebut berasal dari Nabi Khidir. Itulah pertentangan di antara mereka, saling mengklaim. Padahal ketika ditanya kapan Jibril datang memberikan, mengajarkan sebuah amalan kepada kalian, dan kapan Nabi Khidir alaihissalam datang kemudian mengajarkan dan memberikan amalan kepada kalian, maka dipastikan mereka tidak akan dapat menjawab dengan pasti, tidak akan dapat menjawab dengan ilmiah. Itu semua adalah klaim-klaim dusta. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Begini, ini amalan ya, sebetulnya keliru juga kalau kita ditanya-tanya, sebab kita juga bukan anti Sayyidina, tapi orang maulid tuh coba aja baca sallallahu ala Muhammad, enggak pakai Sayyidina juga, enggak. Kalau bacaannya udah begitu, ijazah tuh ikuti aja aturan dosis yang ada. Jadi amalan tuh begitu amalan, begitu amalan. Jadi ke setiap amalan tuh jangan dipertanyakan panjang, nanti uraiannya repot. Begitu, ini namanya amalan. Ini sholawat yang 100 ini bukan sholawat Jibril namanya. Itu juga saya bingung juga dari mana. Saya nggak pernah bilang sholawat Jibril. Ini salah. Makanya saya nggak mau jawab yang ini nih. Ini namanya sholawat dari Nabi Khidir. Berkali-kali saya bilang ini sholawat Nabi Khidir 100 ini. Ya karena yang ngajarin Nabi Khidir, kalau pengen duitnya banyak, usahanya lancar, habis salam sholat baca sallallahu Muhammad 100. Ini dari Nabi Khidir, tidak ada hubungan dengan Jibril. Saya nggak paham siapa itu Jibril. Jangan ditanyakan kepada kami yang makan bakso siapa, nanya enaknya sama siapa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah
ketika sebuah amaliyah tidak jelas asal-usulnya. Yang satu mengklaim bahwasanya sholawat tersebut berasal dari malaikat Jibril. Yang satu mengklaim sholawat tersebut berasal dari Nabi Khidir. Dan periwayatnya itu siapa juga tidak jelas. Kalau kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka itu keyakinannya jelas, ilmunya jelas, riwayatnya jelas. Kalaupun ada lebih dari satu lafaz sholawat, kalaupun ada lebih dari satu periwayat, banyak ulama hadis yang meriwayatkan, maka tetap bisa diterima dengan baik bahwa itu adalah sholawat yang berasal dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asalkan sanad-sanad yang sahih. Memang orang-orang sufi ini banyak berkhayal dengan khayalan tingkat tinggi. Mereka mengklaim bisa bertemu dengan malaikat Jibril, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Nabi Muhammad SAW dikatakan pernah mengeluarkan tangannya dari dalam kuburan untuk menyambut tangan seorang kiai, tangan seorang guru. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, kemudian mencium lutut seorang guru, seorang kiai. Kemudian mengklaim bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan masih banyak lagi klaim kedustaan mereka. Dan ketika ada yang sudah hilang akal, maka disebutlah sebagai orang-orang yang sudah mencapai maqam wali, la ilaha illallah. Dan klaim bertemu dengan Nabi Khidir itu adalah klaim dusta dan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari keyakinan dan pemahaman seperti yang diyakini dan difahami oleh orang-orang sufi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Khadir masih hidup atau sudah meninggal dunia? Karena orang-orang sufi mereka sering berdalil dengan Nabi Khadir. Seperti saya katakan di awal pengajian, mereka mengatakan kami bertemu dengan Khadir, kami mendapatkan sanad dari Khadir, kami diajarin zikir oleh Nabi Khadir, kami diajarkan ibadah tertentu dari Nabi Khadir. Karena Nabi Khadir masih hidup sampai sekarang ini, berjalan di atas muka bumi, yang diberi karunia dari Allah bisa bertemu dengan Nabi Khadir. Hal ini telah dibantah oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya, Ibnul Jauzi berkata, "Wa dalil ala anna al-Khadir laisa bibaqin fi dunya arba'atu asya'." Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Khadir sudah tidak ada di atas muka bumi ini 4 perkara. Kata dia, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi, yang ketiga ijma'ul muhaqqiqin, ijma' para ulama ahli tahqiq, dan yang keempat al-ma'qul, yaitu akal sehat. Jadi 4 perkara ini menunjukkan bahwasanya Khadir sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Adapun dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelum kau yang hidup abadi. Apakah kalau kau mati mereka akan hidup?" Ya, artinya kau meninggal mereka pun akan meninggal, dan tidak pernah ada orang yang hidup lama sebelum engkau. Semuanya meninggal dunia. Ya. Ya. Kalau ternyata Khadir masih hidup sampai sekarang, sejak zaman Nabi Musa berapa ribu tahun dia hidup sampai sekarang. Yang paling banter Allah sebutkan dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam. "Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina 'ama." Allah mengatakan Nabi Nuh alaihissalam tinggal di kaumnya 950 tahun. Ini keajaiban. Orang yang paling lama hidupnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Kalau seandainya Nabi Khidir hidupnya sampai ribuan tahun, akan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena lebih ajaib daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah menyebutkan tidak ada yang kekal abadi. Sebelum engkau Muhammad, kau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati, dan sebagaimana orang-orang sebelummu juga telah meninggal dunia. Ini dari Al-Quran menunjukkan Khadir sudah meninggal dunia. Adapun dalil dari sunnah, ya, dalil dari sunnah, ya, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya tentang apakah Khadir masih hidup, maka dia mengatakan, "Wa kaifa yakunu dzalik?" Bagaimana Khadir masih hidup? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanah minha la yabqa mimman ala dhahril ardi mimman huwa 'alaiha ahad." Kata Nabi SAW, bagaimana suatu saat Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat di suatu malam. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian malam ini? Sungguhnya setelah 100 tahun dari malam ini, tidak seorang pun yang ada di atas muka bumi yang akan hidup. Setelah 100 tahun dari sekarang. Artinya apa? Kalau seandainya Khadir hidup di zaman Nabi SAW,
Seandainya dia hidup di zaman Nabi SAW, maka 100 tahun setelah malam tersebut tidak akan hidup. Sekarang sudah 1400 tahun. Ya. Ini dalil yang sangat kuat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis-hadis tersebut. Ya. Kata Nabi SAW, la yabqa ala dhahril ardi mimman huwal yawm 'alaiha ahad. Tidak seorang pun yang masih ada di atas muka bumi yang sekarang hidup 100 tahun masih hidup, tidak akan. Namun apa kata orang-orang sufi? Mereka mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi setelah 100 tahun akan hidup. Khadir tidak di atas muka bumi. Ya, dia lagi di mana? Di awan lagi. Mereka takwil hadis ini. Mereka bilang itu dalil tidak bertentangan karena Rasulullah mengatakan yang ada di atas muka bumi. Khadir tidak di atas muka bumi. Terus di mana? Pokoknya tidak di atas muka bumi. Berarti masih hidup. Kita bantah dalam hadis yang lebih umum kata Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, "Ma min nafsin manfusatin ya'ti 'alaiha mi'atu sanah wa hiya yauma idzin hayyah." Tidak ada satu jiwa pun, ya. Nah, sekarang mau di langit, mau di bumi, dimanapun, ya, mau di awan, ya. Selama dia berjiwa, dia tidak akan hidup setelah 100 tahun dari sekarang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi Khadir telah meninggal dunia. Adapun secara akal, terlalu banyak dalil menunjukkan Khadir telah meninggal dunia. Di antaranya, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Musa hidup di zamanku, maka dia pasti akan mengikutiku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil apa? Sumpah, ya. La tattabi'unnahu wa la tansurunnahu. Allah mengambil ikrar dari para anbiya, para rasul. Kalau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mengikuti mereka, mengikuti dia, dan kalian akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Demikian juga kalau Nabi Isa masih hidup, dia akan menjadi pengikutku. Buktinya tatkala Nabi Isa alaihissalam akan tatkala turun menjelang hari kiamat kelak, turun di zaman Imam Mahdi. Kita tahu Nabi Isa turun di zaman Imam Mahdi. Kemudian ada Dajjal, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa turun dalam hadis yang sahih, kemudian Imam Mahdi akan bertakbir untuk salat, maka Imam Mahdi pun persilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak, sehingga Nabi Isa menjadi makmum salat di belakang siapa? Al-Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi adalah salah satu umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi Isa bermakmum di belakang salah seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ketemu langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buktinya juga tatkala Isra Mi'raj, para nabi dan para rasul menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi mengatakan, kalau Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku. Oleh karenanya kalau Khadir masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemana Khadir tatkala terjadi peperangan-peperangan? Tatkala perang Badar, tatkala 315 orang melawan 1000 orang pasukan orang-orang kafir, 315 sahabat. Nabi SAW tatkala itu beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi berkata, "Allahumma in tahlak hadhil isabah falan tu'bad fil ard." Ya Allah, kalau seandainya kami yang sedikit ini meninggal dunia, kau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Tidak ada Khadir yang ikut perang dalam perang Badar. Kemana Khadir? Lagi jalan-jalan kemana? Ketemu dengan wali ini, ketemu dengan wali sana. Ini dalil bahwasanya Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Kemudian kalau seandainya Nabi Khadir masih hidup, apa faedah Nabi Khadir masih hidup? Apa faedahnya? Kenapa Nabi Khadir rela meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa padahal dia ulul azmi minar rusul, seorang nabi yang sangat mulia? Ya. Nabi Musa alaihissalam kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khadir meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa, kemudian berteman dengan syekhmu, buat apa kalau itu? Apa faedahnya? Ketemu dengan syekhmu sementara Nabi Musa dia tinggalkan. Apakah syekhmu lebih hebat daripada gurumu, lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam? Ya. Kemudian secara dalil akal juga, jin banyak mengaku sebagai Nabi Khadir. Kalau masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya standarisasi. Kalau ada orang ngaku ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bilang sebutkan ciri-ciri orang yang kau temui tersebut. Atau kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita punya standarisasi, kita punya dalil-dalil tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita bilang apa yang kau lihat dalam mimpimu, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa diketahui. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Bahwasanya barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku secara hakikat, sesungguhnya, sebenarnya, karena syaitan tidak bisa meniru saya. Syaitan tidak bisa meniru Nabi Muhammad SAW, tapi bisa ngaku sebagai Nabi Muhammad. Oleh karenanya kalau ada orang ngaku mimpi bertemu dengan Nabi, kita bilang sebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW untuk kita cocokkan dengan Syama'il Muhammadiyah. Pernah muncul di televisi
Ada seorang anak mengaku, saya ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beri wasiat kepada saya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, rambutnya putih, jenggotnya putih semuanya. Ini tidak benar. Karena Nabi cuma sekitar 20 helai saja ubannya. Yang lainnya hitam. Ini bukan Nabi Muhammad yang kau temui. Seperti itu. Sekarang kalau ada orang ngaku ketemu Khadir, kita bilang, kamu tahu Khadir dari mana dia? Ya dia ngaku sebagai Khadir. Taib, ciri-ciri Khadir bagaimana? Tidak akan kita ketemukan dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana kau menjadikan standar bagaimana sifat-sifat Khadir sementara tidak dijelaskan dalam satu hadis pun bagaimana sifat-sifat Khadir? Bagaimana kalau dia syaitan ngaku sebagai Khadir? Beda kalau Nabi Muhammad SAW, kita punya standar untuk mengakui dia Nabi Muhammad atau bukan dengan melihat ciri-ciri Nabi SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Khadir sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia. Oleh karenanya perkataan orang-orang sufi yang menyatakan Nabi Khadir masih hidup, kemudian berjalan-jalan, terkadang bertemu dengan guru kami, terkadang beri wasiat, beri sanad kepada guru kami, ini semua adalah khuza'balah dan khurafat, ya, adalah khurafat yang tersebar di kalangan sebagian orang-orang sufi.